lo masih loss. Bukan sekali, bukan 2 kali, udah berkali-kali. Dan setiap kali lo duduk di depan chart, ada bagian kecil dari lo yang berharap kali ini bakal beda. Kali ini, lo udah lebih siap. Kali ini, lo udah lebih tahu. Kali ini, pasti beda. Tapi, nggak beda. Dan lo tahu kenapa? Bukan karena marketnya yang jahat. Bukan karena broker lo curang. Bukan karena setup lo salah terus. Tapi karena ada beberapa kesalahan fundamental yang lo terus ulangi, sadar atau enggak, yang secara sistematis menghancurkan akun lo dari dalam. Hari ini gue bakal bongkar semuanya, satu persatu. Dan kalau di tengah video ini, lo mulai merasa nggak nyaman, itu pertanda bagus. Artinya, gue lagi ngomong tentang lo. Gue mau mulai dari sesuatu yang lagi rame banget. Terutama di Facebook. Lo pasti udah lihat ini di timeline lo, di grup trading, atau dikirim temen lo yang excited setengah mati. Joki trading. Konsepnya kedengarannya simple dan menarik banget. Lo serahin akun lo. Dia yang trading. Hasilnya dibagi. 50/50. Atau apapun dealnya. Lo tinggal duduk, nunggu notifikasi, lihat saldo naik, dan gua ngerti kenapa lo tertarik. Lo udah capek lo sendiri. Lo udah coba belajar sendiri. Nonton ratusan video YouTube. Baca artikel, ikut webinar gratis, yang ternyata ujung-ujungnya jualan course, praktek di demo account berbulan-bulan. Hasilnya masih aja merah. Terus, tiba-tiba ada orang yang bilang, "Tenang bro, serahin aja ke gue yang urus." Lo tinggal tunggu hasilnya. Screenshot profitnya meyakinkan. Banyak angka hijau. Testimoninya penuh grup. Ada yang bilang dapat 3 juta rupiah dalam seminggu. Ada yang bilang, sudah balik modal dalam sebulan. Kedengarannya masuk akal, tapi gue minta lo berhenti sebentar dan berpikir lebih dalam dari sekadar screenshot itu. Lo nggak tahu dia trading pakai resiko berapa. Dia bisa aja pakai 10% per trade, 20% per trade, atau bahkan full margin, dan lo nggak akan tahu sampai akun lo kena margin call. Lo nggak tahu sistemnya seperti apa. Lo nggak tahu kalau dia lagi dalam kondisi emosi yang buruk, lagi ngejar loss dari akun lain, lagi desperate, karena bulan ini dia belum dapat klien baru. Dan dalam kondisi itu, dia trading dengan uang lo, bukan uang dia. Coba pikirin dari sudut pandang ini. Misalkan, lo titip 15 juta rupiah ke Joki Trading. Bulan pertama dapat profit 2 juta rupiah, dibagi jadi 1 juta rupiah buat lo, 1 juta rupiah buat dia. Lo senang? Lo tambah deposit jadi 25 juta rupiah. Karena lo percaya, bulan kedua, dia kena drawdown besar. Akun lo minus 8 juta rupiah. Dia nggak lapor, karena dia yakin bisa recover. Trade berikutnya, salah lagi. Sekarang minus 18 juta rupiah. Lo baru tahu ketika dia WhatsApp bilang, "Maaf bro, kena margin call. Market lagi nggak bisa diprediksi." Dan lo mau ngapain? Lapor kemana? Tuntut siapa? Ini bukan cerita hipotetis. Ini pola yang terus berulang. Dan kenapa terus berulang? Karena ada 3 masalah fundamental dari joki trading yang hampir tidak bisa dihindari. Masalah pertama, lo nggak punya kontrol atas resiko lo sendiri. Dalam trading yang sehat, lo yang menentukan berapa yang lo relakan untuk hilang per trade. Lo yang pasang stop loss. Lo yang tentukan lot size berdasarkan ukuran akun dan risk tolerance lo. Ketika lo serahin akun ke orang lain, semua kontrol itu hilang. Dan tanpa kontrol atas resiko, lo bukan investor. Lo penjudi yang nggak bisa lihat kartu yang dipegang orang lain. Masalah kedua, lo nggak belajar apa-apa. Ini yang jarang dibahas. Bahkan kalau joki trading lo jujur dan konsisten profit, lo tetap rugi dalam jangka panjang. Karena lo nggak tahu kenapa trade itu profit. Lo nggak tahu sistemnya. Lo nggak bisa replikasi hasilnya sendiri. Lo selamanya bergantung pada orang lain untuk mengelola uang lo. Dan ketergantungan itu sendiri adalah resiko yang nggak punya stop loss. Masalah ketiga, insentif mereka dan insentif lo tidak selaras. Lo mau akun lo tumbuh secara konsisten dengan resiko yang terukur. Dia mau dapat komisi sebesar mungkin, secepat mungkin. Cara paling cepat dapat komisi besar. Pakai lot besar, ambil banyak trade, kejar profit agresif. Itu bagus untuk komisi dia. Tapi, itu toksik untuk kesehatan akun lo. Jadi kalau sekarang lo lagi mempertimbangkan joki trading, atau udah jalan dan hasilnya belum jelas, gue nggak minta lo percaya. Kata-kata gue begitu saja. Tapi gue minta lo tanya satu pertanyaan ke jokinya. Boleh lihat history trading di akun lo sendiri. Minimal 6 bulan ke belakang, bukan screenshot, tapi langsung dari MT4 atau MT5. Kalau dia ragu, kalau dia bilang nanti ya, kalau dia minta waktu dulu, lo sudah punya jawaban yang lo butuhkan. Bagian 2, trading di waktu berita. Lo tahu risikonya, tapi lo tetap masuk. Forex Factory, lo pasti kenal itu. Atau kalender ekonomi di TradingView. Atau notifikasi berita yang muncul langsung di platform broker lo. Lo tahu kapan NFP keluar.
Lo tahu kapan CPI Amerika rilis. Lo tahu kapan ada FOMC meeting, Bow statement, GDP. Lo tahu semua jadwalnya. Tapi lo tetap buka posisi sebelum berita keluar. Dan ketika kena spike, lo bilang, sial, kena berita. Bukan sial. Lo tahu risikonya. Lo pilih untuk tetap masuk. Itu bukan nasib buruk. Itu konsekuensi dari keputusan sadar yang lo buat sendiri. Dan perbedaan antara dua framing itu bukan cuma soal kata-kata. Itu soal apakah lo mau belajar dari kejadian itu, atau enggak. Kalau lo bilang, sial kena berita, lo menempatkan diri sebagai korban dari sesuatu di luar kontrol lo. Lo nggak perlu ubah apa-apa, karena masalahnya ada di luar lo. Kalau lo bilang gue pilih untuk hold posisi saat berita keluar, dan ini konsekuensinya, sekarang lo punya sesuatu yang bisa lo perbaiki. Gue kasih lo gambaran konkret tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika berita keluar, dan lo ada di dalam posisi, bayangkan lo hold by posisi GBP atau USD, udah floating plus 2 juta rupiah. Analisa lo bagus, harga memang di atas area demand yang kuat, momentum bullish, EMA 50 mendukung, semua terlihat solid, terus NFP keluar, angkanya jauh di bawah ekspektasi. Dalam 30 detik, candle merah panjang, lebih panjang dari pergerakan 3 jam sebelumnya. Stop loss lo kena. Floating plus 2 juta rupiah, berubah jadi minus 600.000 dalam waktu yang bahkan lebih cepat dari waktu yang lo butuhkan. Untuk sadar apa yang terjadi, lo marah. Lo salahkan beritanya. Tapi analisa lo secara teknikal bagus, harga memang seharusnya naik berdasarkan struktur. Masalahnya, bukan analisa lo. Masalahnya, lo memilih untuk tetap berada di pasar, pada saat dimana faktor fundamental bisa override semua analisa teknikal dalam hitungan detik. Ada 2 efek spesifik dari trading di waktu berita yang harus lo pahami. Efek pertama, slippage. Ketika berita keluar dan volatilitas meledak, order lo bisa tereksekusi jauh dari harga yang lo minta. Lo mau entry buy di harga ke 12.700, kenyataannya kena di ke 12.740, selisih 40 pips. Itu bukan kecurangan broker, itu kondisi likuiditas market pada saat berita besar keluar. Semua orang keluar atau masuk dalam waktu bersamaan, dan harga melompat dari satu level ke level lain, tanpa ada transaksi di antara keduanya. Itu bukan sesuatu yang bisa lo lawan, itu sesuatu yang bisa lo hindari dengan cara tidak ada di pasar saat itu terjadi. Efek kedua, dan ini yang lebih merusak, destabilisasi emosi lo. Lo lihat candle panjang, bergerak kencang, dalam 1 detik, otak lo dibombardir dengan 2 informasi yang bertentangan. Ini peluang besar karena pergerakan gede, dan ini bahaya karena lo nggak tahu kemana arahnya. Dan dalam kondisi itu, mayoritas trader membuat satu dari 2 kesalahan fatal. Kesalahan pertama, FOMO entry. Lo lihat harga bergerak kencang ke satu arah, lo pikir lo ketinggalan momentum, lo masuk di tengah spike tanpa konfirmasi apapun, harga lalu reversal, dan lo kena dari 2 arah sekaligus. Entry yang terlambat dan reversal yang tajam. Kesalahan kedua, panic exit. Lo udah punya posisi bagus yang sebenarnya masih valid secara teknikal, tapi volatilitas yang tinggi bikin lo nervous. Lo exit lebih awal dari seharusnya, dan harga lalu melanjutkan pergerakan ke arah analisa lo yang original. 2 kesalahan itu sama-sama mahal, dan keduanya bersumber dari satu hal: lo membiarkan diri lo berada di situasi di mana emosi lo pasti terdestabilisasi. Lalu kaget ketika emosi lo mempengaruhi keputusan lo. Aturan praktisnya simple: tandai semua berita berdampak tinggi yang simbol merahnya di Forex Factory. 1 jam sebelum berita keluar, lo punya 3 pilihan. Tutup posisi dan ambil profit yang ada. Pindahkan stop loss ke break even, supaya worst case-nya adalah impasse. Atau biarkan posisi jalan dengan stop loss original yang sudah lo tetapkan dari awal, dan jangan lihat chart sampai volatilitas mereda. Yang tidak ada dalam pilihan itu adalah buka posisi baru, geser stop loss lebih jauh, atau tambah posisi karena kelihatannya mau breakout. Bagian 3, emosi lo yang trading, bukan lo. Bagian yang paling banyak orang tolak, karena mengakui bahwa emosi yang nyetir keputusan trading lo. Artinya, lo harus mengakui bahwa lo nggak serasional yang lo kira. Dan itu tidak nyaman. Tapi gue minta lo jujur sama diri sendiri, bukan sama gue, sama diri lo sendiri. Pernah nggak lo lakukan ini? Lo punya posisi yang sedang floating minus. Stop loss sudah terpasang di level yang masuk akal secara teknikal. Harga mendekati stop loss lo, dan lo geser stop lossnya jauh ke bawah. Bukan karena ada sinyal baru, bukan karena struktur berubah, bukan karena ada alasan teknikal apapun, tapi karena lo nggak mau loss. Harga terus bergerak melawan lo. Lo geser lagi, dan lagi, sampai stop loss lo sudah di level yang, bahkan kalau harga balik ke sana, itu artinya market sudah breakdown total, dan analisa lo sudah tidak relevan lagi. Terus, entah karena keberuntungan, atau karena memang ada reversal, harga balik.
Pas sisi low profit tipis, lo senang, lo tutup dengan profit kecil dan bilang ke diri sendiri bahwa lo berhasil manage trade dengan baik. Gue mau bilang sesuatu yang mungkin keras, itu bukan trade management yang bagus. Itu gambling yang berhasil. Dan karena berhasil, otak lo akan encode behavior itu sebagai sesuatu yang valid untuk diulang. Dan lo akan melakukannya lagi, dan lagi. Dan suatu hari, market nggak balik. Dan stop loss lo yang sudah digeser 3 kali, itu nggak ada artinya. Dan akun lo kena hit yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Kalau lo tetap pada stop loss original lo, atau situasi sebaliknya, dan ini sama merusaknya, lo punya posisi buy, floating profit 3,5 juta rupiah. Bagus. Target profit lo ada di 5 juta rupiah. Harga mulai koreksi, turun 800 ribu dari puncaknya. Floating profit lo sekarang 2,7 juta rupiah. Otak lo yang rasional bilang, ini masih dalam range normal. Koreksi. Struktur masih valid. Hold. Sesuai plan. Tapi ada suara lain, yang jauh lebih keras, yang bilang, 2,7 juta rupiah, lebih baik daripada 0. Kalau koreksi terus, lo bisa kehilangan semua profit ini. Mending, ambil sekarang. Lo tutup posisi di 2,7 juta rupiah. Harga lanjut naik. Tembus target profit lo di 5 juta rupiah. Bahkan melanjutkan ke 7 juta rupiah. Dan lo duduk di sana, nonton posisi yang sudah lo tutup, melanjutkan perjalanannya. Tanpa lo. Dan lo mulai berhitung. Kalau gue hold, sekarang sudah dapat 7 juta rupiah. Itu nyakitin. Dan perasaan sakit itu, yang disebut psikolog sebagai FOMO, fear of missing out on upside, akan mendorong lo untuk membuat keputusan yang lebih buruk di trade berikutnya. Lo akan hold terlalu lama karena trauma menutup terlalu cepat. Dan di trade berikutnya yang karakteristiknya berbeda, hold terlalu lama justru berarti profit yang sudah ada berubah jadi loss. Ini namanya konsekuensi berantai dari keputusan yang dibuat berdasarkan emosi. Tapi ada satu versi dari trading berbasis emosi yang paling merusak. Dan itu adalah trading sambil stres. Gue ceritain satu skenario yang mungkin familiar. Lo lagi dalam kondisi berat, tagihan numpuk, ada konflik di rumah, atau badan lo lagi nggak enak, tapi lo paksa tetap jalan. Dan lo buka chat, bukan karena ada setup bagus, tapi karena lo berharap satu trade yang profit bisa bikin mood lo membaik, bisa kasih lo satu hal hari ini yang berhasil. Dalam kondisi itu, lo nggak lagi mencari setup yang memenuhi semua kriteria sistem lo. Lo mencari trade. Ada perbedaan besar di antara dua hal itu. Mencari setup yang memenuhi kriteria, artinya lo bisa duduk di depan chart 1 jam, dan tidak entry sama sekali, karena tidak ada yang benar-benar valid. Dan lo fine dengan itu. Mencari trade, artinya lo butuh entry hari ini. Dan kalau chart utama lo tidak memberikan setup, lo buka pair lain. Kalau time frame H4, tidak ada yang menarik. Lo turun ke M15, lo terus cari sampai lo menemukan sesuatu yang bisa lo justify, bukan sesuatu yang genuinely bagus, tapi sesuatu yang cukup untuk dijadikan alasan masuk. Dan trade yang masuk dengan cara itu hampir selalu loss. Lalu loss itu menambah stres yang sudah ada. Stres yang lebih besar mendorong lo untuk ambil trade berikutnya untuk recover. Trade berikutnya juga loss, karena lo masih dalam kondisi yang sama. Sekarang lo sudah 2 kali loss dalam 1 hari. Stres lo 3 kali lipat dari awal. Dan otak lo yang udah kelelahan mengambil keputusan untuk masuk lagi dengan lot lebih besar karena lo butuh recover lebih cepat. Itu spiral. Dan spiral itu nggak berhenti sendiri. Lo yang harus memutusnya. Caranya satu. Ketika lo sadar bahwa lo lagi dalam kondisi emosi yang tidak stabil, tutup platform. Jangan lihat chart sampai kondisi lo membaik. 2 hari istirahat total. Dari chart jauh lebih murah dari 2 hari trading dalam kondisi mental yang hancur. Bukan kelemahan. Itu self-awareness paling mahal yang bisa lo miliki sebagai trader. Bagian 4. Overtrading. Sibuk itu bukan produktif. Ada miskonsepsi besar yang hidup di kepala banyak trader pemula. Bahwa trading lebih banyak, artinya lebih banyak peluang profit. Logikanya seperti ini. Kalau satu trade bisa kasih gue 500 ribu, maka 10 trade bisa kasih gue 5 juta rupiah. Kalau pasar buka 24 jam, kenapa gue cuma masuk 2 kali? Kenapa enggak maksimalin setiap pergerakan? Itu logika yang kelihatannya masuk akal, tapi berbahaya banget dalam praktek. Karena dalam trading, kualitas jauh lebih penting dari kuantitas. Dan kuantitas yang terlalu tinggi secara aktif merusak kualitas, bukan cuma secara finansial, tapi secara psikologis. Gue kasih lo gambaran konkret tentang bagaimana overtrading benar-benar bekerja dalam 1 hari. Trading yang tipikal. Trade pertama, lo lihat setup bagus di XAUSD, order block H4 jelas, ada FVG yang belum terisi, momentum bullish, lo masuk dengan lot yang sesuai, stop loss terpasang. Trade ini legitimate. Trade kedua, masih pagi,
kondisi lo masih fresh. Ada setup lain di URUSD yang terlihat menarik. Setupnya tidak sekuat yang pertama tapi masih cukup valid. Lo masuk. Trade ketiga, trade pertama kena stop loss. Minus 400.000. Lo merasa perlu balik, lo buka chart lagi. Kali ini lebih agresif dalam mencari entry. Lo menemukan sesuatu di GBP JPY, volatilitas tinggi, kelihatannya mau break level ini, lo masuk. Tapi kalau lo jujur, entry ini lebih karena lo butuh profit daripada karena setupnya benar-benar bagus. Trade keempat, trade kedua juga kena stop loss. Sekarang lo minus 900.000. Otak lo sudah tidak dalam kondisi optimal untuk membuat keputusan trading yang jernih. Tapi lo tetap di depan chart. Lo masuk lagi, trade di 5, dan seterusnya. Dari titik ini, lo sudah tidak trading. Lo sedang revenge trading, sambil pura-pura trading, dan inilah yang membuat overtrading sangat merusak. Setiap trade yang loss tidak hanya menguras saldo. Setiap trade yang loss menguras kapasitas lo untuk membuat keputusan yang jernih di trade berikutnya. Ada penelitian psikologi yang bilang bahwa manusia mengalami decision fatigue. Kualitas keputusan kita menurun seiring dengan jumlah keputusan yang kita buat dalam satu hari. Trader yang overtrading tidak hanya membuat lebih banyak trade yang buruk secara kuantitas, mereka membuat trade yang semakin memburuk kualitasnya sepanjang hari, karena kapasitas mental mereka untuk evaluasi yang jernih terus terkikis. Setiap kali mereka harus membuat keputusan baru. Solusi yang paling efektif dan paling susah untuk diikuti, batasi maksimal 2 trade per hari. Bukan karena market tidak memberikan lebih dari 2 setup per hari, tapi karena trade ketiga dan seterusnya, hampir tidak pernah berasal dari analisa yang jernih, selalu berasal dari sesuatu yang lain. FOMO, recovery mode, kebosanan, atau gabungan dari semuanya. Kalau lu sudah 2 trade hari ini, tutup platform, selesai, besok masih ada. Bagian 5. Trading untuk lunasi hutang. Ini kesalahan paling mahal. Ini topik yang hampir tidak ada yang mau bahas secara langsung. Tapi gua bahas. Karena ini lebih umum dari yang kebanyakan orang mau akui. Lu punya hutang, atau tagihan yang mepet, atau kebutuhan mendesak yang harus dibayar dalam waktu dekat. Dan lu duduk di depan chart dengan satu pikiran, kalau gue bisa profit 5 juta rupiah minggu ini, masalah gue selesai. Gue mau bilang ini sejelas mungkin, tanpa basa-basi. Trading bukan solusi untuk masalah keuangan yang urgent. Bukan karena trading tidak bisa menghasilkan uang. Bisa, dan memang bisa besar. Tapi bukan dengan cara itu. Bukan dengan mindset itu. Dan bukan dalam kondisi psikologis itu. Ketika lo trading untuk lunasi hutang, lo tidak lagi membuat keputusan trading. Lo membuat keputusan bertahan hidup. Dan otak yang dalam mode bertahan hidup tidak bekerja dengan cara yang sama seperti otak yang dalam mode analisa yang tenang. Bayangkan lo butuh 7 juta rupiah minggu ini untuk bayar cicilan yang sudah telat 2 bulan. Lo punya modal 4 juta rupiah di akun. Secara matematika, lo butuh return lebih dari 75% dalam 1 minggu. Angka itu mustahil dicapai secara konsisten dengan manajemen resiko yang sehat. Tapi otak lo yang dalam tekanan tidak mau menerima itu. Jadi lo naikkan lot size supaya setiap pips movement bernilai lebih besar. Lo ambil trade yang seharusnya lo skip karena setupnya nggak sempurna, tapi lo butuh trade. Lo hold posisi minus lebih lama dari seharusnya karena lo tidak mampu secara psikologis untuk realisasi kerugian ketika lo benar-benar butuh uang itu, dan hasilnya hampir selalu sama. Akun lo makin minus, hutang masih ada, tekanan makin besar. Tapi ini bukan bagian yang paling berbahaya dari trading dengan tekanan finansial. Bagian yang paling berbahaya adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena setelah lolos dengan cara itu, lo tidak punya cukup jarak emosional untuk evaluasi yang jujur. Lo tidak bisa duduk dengan tenang dan lihat ke belakang. Oke, di trade ini gue melanggar aturan ini. Di trade itu, gue over leverage. Lo hanya merasa hancur. Dan dari tempat yang hancur itu, 2 hal bisa terjadi. Pertama, lo berhenti trading. Bukan karena lo sudah evaluasi dan memutuskan untuk restrukturisasi pendekatan lo, tapi karena lo kehabisan modal dan tidak punya pilihan. Dan beberapa bulan kemudian, ketika lo punya sedikit uang lagi, lo kembali dengan cara yang persis sama karena lo tidak pernah benar-benar belajar dari yang sebelumnya. Kedua, lo cari modal baru dengan cara yang lebih desperate. Pinjam temen, pinjam keluarga, dalam kasus yang lebih ekstrem, pinjam dengan bunga. Dan sekarang bukan hanya uang lo yang dipertaruhkan, tapi hubungan lo, reputasi lo, dan beban psikologis dari hutang baru di atas hutang yang sudah ada. Gue tidak bilang ini untuk menghakimi. Gue bilang ini karena gue tahu persis bagaimana perasaan ketika lo merasa satu trade yang berhasil bisa menyelesaikan semuanya. Perasaan itu sangat nyata dan sangat menipu. Ada satu hal lagi yang secara aktif memperburuk kondisi ini, dan itu adalah konten sosial media yang lo konsumsi. Kalau feed lo penuh dengan trader yang pamer profit,
Screenshot 20 juta rupiah dalam sehari. Flexing setup yang selalu benar. Story dengan balance account yang kelihatannya selalu naik. Lo sedang meracuni diri lo sendiri secara perlahan. Bukan karena semua dari mereka berbohong, beberapa mungkin memang genuine. Tapi lo tidak pernah lihat screenshot loss mereka. Lo tidak pernah lihat bulan-bulan di mana akun mereka drawdown 30%. Lo hanya lihat highlight reel yang dirancang untuk membuat lo merasa lo tertinggal. Dan bahwa kalau lo cukup agresif, cukup berani, cukup all in, lo juga bisa seperti itu. Itu berbahaya, khususnya ketika lo sedang dalam kondisi tekanan finansial. Karena itu mengkonfirmasi bahwa solusinya adalah lebih agresif lagi di trading. Padahal yang lo butuhkan adalah sebaliknya. Unfollow semua konten flexing tanpa rasa bersalah. Bagian 6, insight yang harus lo bawa dari video ini. Gue udah bahas 4 kesalahan besar. Joki trading, berita ekonomi, emosi dan overtrading, trading untuk lunasi hutang. Tapi sekarang, gue mau kasih lo sesuatu yang lebih konkret. Bukan hanya identifikasi masalah, tapi framework yang bisa lo terapkan mulai sekarang. Bukan besok, sekarang. Insight pertama, bedakan antara aturan dan preferensi. Ini fundamental. Banyak trader yang mengira mereka punya sistem. Padahal, yang mereka punya adalah sekumpulan preferensi. Perbedaannya sangat penting. Preferensi berbunyi seperti ini. Gue biasanya pakai stop loss. Gue cenderung masuk di H4. Gue umumnya risiko 1% per trade. Aturan berbunyi seperti ini. Tidak ada stop loss sebelum entry, tidak ada trade, tidak ada pengecualian. Preferensi bisa dilanggar kapan saja. Khususnya ketika emosi sedang tinggi, dan lo punya alasan bagus untuk melanggarnya. Aturan tidak bisa, aturan binary, lo ikuti atau tidak. Tidak ada area abu-abu. Langkah pertama yang gue rekomendasikan, ambil semua preferensi trading lo, dan tulis ulang sebagai aturan binary. Bukan biasanya atau cenderung atau umumnya. Binary, ada atau tidak ada, boleh atau tidak boleh, valid atau tidak valid. Insight kedua, stop loss, bukan tanda ketidakpercayaan pada analisa lo. Ini salah kaprah yang sangat umum. Banyak trader yang merasa kalau setup mereka bagus, stop loss itu tidak perlu. Atau mereka pasang stop loss, tapi di level yang terlalu jauh, karena mereka yakin harga tidak akan ke sana. Pahami ini, stop loss bukan tentang seberapa percaya diri lo pada analisa lo. Stop loss adalah acknowledgement bahwa lo bisa salah. Dan ketika lo salah, kerugian lo harus terkontrol. Bahkan trader terbaik di dunia dengan win rate 70%, masih salah 3 dari 10 trade. Stop loss adalah mekanisme yang memastikan bahwa 3 kekalahan itu tidak menghapus 7 kemenangan lainnya. Atau lebih buruk, tidak menghapus akun lo sepenuhnya. Insight ketiga, ukuran lot. Lo harus ukuran yang tidak bisa lo rasakan secara emosi. Ini bukan soal persentase saja, ini soal psikologi personal lo. Ada ukuran lot di mana ketika harga bergerak 50 pips melawan lo bisa duduk tenang dan bilang, ini dalam range normal fluktuasi, trade masih valid. Dan ada ukuran lot di mana 50 pips melawan lo bikin jantung lo berdegup kencang. Tangan lo mulai gatal mau geser stop loss, dan konsentrasi lo buyar. Ukuran lot yang kedua itu terlalu besar untuk kondisi mental lo saat ini. Terlepas dari berapa persen resikonya dari akun lo, temukan ukuran di mana lo genuinely bisa watch trade bergerak negatif tanpa panik. Mulai dari sana, dan biarkan kepercayaan diri lo terhadap sistem lo yang secara organik meningkatkan. Ukuran itu bukan keserakahan, bukan target profit bulanan, bukan tekanan untuk serius di trading. Insight keempat, journal trading bukan untuk track profit, tapi untuk track perilaku. Ini yang paling underutilized, tapi paling powerful. Sebelum setiap trade, tulis 3 hal: setup apa yang lo lihat, aturan mana yang dipenuhi, dan berapa resiko yang lo tetapkan. Setelah setiap trade, tulis 1 hal: apakah lo mengikuti semua aturan lo, atau ada yang dilanggar. Lakukan ini selama 3 minggu. Kemudian lihat ke belakang dan identifikasi pattern ini. Setiap trade yang loss, apakah ada aturan yang dilanggar? Hampir pasti jawabannya iya. Dan ketika lo lihat itu hitam di atas putih berulang kali, lo tidak lagi bisa bilang bahwa lo sudah trading dengan disiplin. Lo punya bukti konkret, dan dari bukti konkret itu lo bisa mulai memperbaiki sesuatu yang spesifik. Bukan, gua harus lebih disiplin. Pernyataan itu tidak actionable. Tapi gua harus berhenti masuk trade ketika belum ada konfirmasi di H4. Itu spesifik, bisa dilacak, dan bisa diperbaiki. Insight kelima, frekuensi trading lo adalah cerminan dari kondisi psikologi lo, bukan dari kondisi market. Market tidak menentukan seberapa sering lo harus trading. Kondisi mental lo yang menentukan itu. Trader yang overtrading hampir selalu sedang dalam kondisi emosi yang tidak stabil, entah itu recovery mode setelah loss, entah itu FOMO karena lihat orang lain profit, entah itu kebosanan. 2 trade per hari adalah batas maksimum yang gue rekomendasikan. Bukan karena
Lebih dari 2 itu pasti salah secara universal. Tapi, karena untuk mayoritas trader yang belum punya sistem yang benar-benar tested dan disiplin yang benar-benar solid, trade ketiga hampir selalu bukan dari analisa yang jernih. Kalau lo menemukan diri lo membuka trade ketiga hari ini, berhenti. Tanya diri lo sendiri, ini karena ada setup yang genuinely sangat bagus, atau karena ada tekanan emosi yang mendorong lo untuk masuk? Jujur sama diri sendiri. Dan kalau jawabannya yang kedua, lock off. Insight ke-6. Kondisi finansial lo harus stabil sebelum lo bisa trading dengan optimal. Ini bukan tentang harus kaya dulu baru trading. Ini tentang jangan trading dengan uang yang lo butuhkan untuk kebutuhan dasar lo dalam waktu dekat. Modal trading yang ideal adalah modal yang kalau hilang sepenuhnya hari ini, kehidupan lo besok masih berjalan normal. Lo masih bisa bayar tagihan, lo masih bisa makan, lo masih bisa tidur tanpa mimpi buruk tentang angka di platform. Kalau modal trading lo bukan modal seperti itu, kecilkan dulu. Atau pause dulu. Stabilkan kondisi finansial lo dari jalur lain. Baru kembali ke trading dari fondasi yang lebih kokoh. Karena trader yang kondisi hidupnya stabil dan trading dengan modal yang siap kehilangan, mereka bisa evaluasi dengan jernih. Perbaiki sistem dengan sabar. Dan kembali lebih kuat setiap bulan. Trader yang kondisi hidupnya tidak stabil dan trading dengan modal yang tidak boleh hilang, mereka terjebak dalam spiral yang sudah gue gambarkan tadi. Dan spiral itu sangat sulit keluar. Gue udah ngomong banyak hari ini. Dan gue sadar beberapa bagian dari video ini mungkin gak enak didengarnya. Mungkin ada momen dimana lo merasa gue lagi nuduh lo. Dan gue akan bilang dengan jujur, iya, gue memang lagi nuduh lo. Karena gue pernah ada di tempat yang persis sama. Gue pernah geser stop loss karena gak mau realisasi loss. Gue pernah overtrading dalam kondisi emosi yang buruk. Dan kehilangan lebih dari yang gue pikirkan. Mungkin dalam satu hari, gue pernah trading dengan uang yang tidak seharusnya gue masukkan ke akun. Karena gue pikir gue bisa recover situasi finansial gue dari chart. Dan setiap kali gue melakukan hal itu, setiap kali tanpa pengecualian, hasilnya lebih buruk dari sebelumnya. Yang mengubah gue, bukan menemukan strategi yang lebih canggih. Bukan indikator baru. Bukan broker yang lebih bagus. Yang mengubah gue adalah keputusan untuk berhenti sebentar. Buka jurnal kosong. Dan mulai menulis dengan jujur tentang semua yang gue lakukan yang tidak seharusnya gue lakukan. Dan dari kejujuran itu, gue bisa mulai memperbaiki sesuatu yang konkret. Lo bisa melakukan hal yang sama. Mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Dari semua yang gue bahas hari ini, mana yang paling sering lo lakukan? Jangan jawab ke gue. Jawab ke diri lo sendiri dengan jujur. Dan dari jawaban itu, ambil satu langkah konkret. Bukan 10 langkah sekaligus. 1. Hari ini, kalau lo sering geser stop loss, mulai hari ini, stop loss tidak boleh dipindahkan setelah posisi dibuka. 1 aturan, 1 perubahan. Kalau lo sering overtrading, mulai hari ini, 2 trade adalah batas. Setelah 2 trade, platform ditutup. Tidak ada negosiasi. Kalau lo sering trading dalam kondisi emosi yang buruk, mulai hari ini, sebelum lo buka platform, tanya diri lo, kondisi gue hari ini cukup baik untuk membuat keputusan yang jernih? Kalau jawabannya tidak, jangan buka. 1 perubahan, konsisten, selama 2 minggu. Dan lihat apa yang terjadi. Follow catatan trader biar lo ada temen yang ceramahin lo tiap saat. Drop di komentar kesalahan mana yang paling sering lo ulangi. Bukan buat gue judge, tapi karena nulis itu adalah langkah pertama untuk benar-benar sadar. Sampai ketemu di video berikutnya.